Halo guys, balik lagi di channel Joy Falcon alias Joy Falconkon. Kali ini kita akan mengulas sekaligus merangkum episode pertama dan kedua dari Hawkeye. Oke, Falconers, kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak yang sedang menguping perdebatan antara orang tuanya. Namun dia ketahuan, ayahnya pun mendatangi dan berbicara seperti orang tua lainnya. Si anak pun ketika sendiri di kamarnya, tiba-tiba sesuatu di luar terjadi. Dia pun segera mencari ayah dan ibunya, namun tidak ada. Ternyata bumi sedang diserang pada film Marvel The Avengers pada tahun 2012. Dia pun melihat aksi dari Clint Barton. Lalu ibunya pun datang dan segera menyelamatkannya. Namun disayangkan ayahnya harus tewas. Sejak saat itu, si anak pun mulai berkeinginan seperti para Avengers untuk melindungi orang-orang. Kini si anak pun sudah dewasa. Dia bernama Cat. Kita lihat dia sedang mencoba melakukan sesuatu dengan panahnya. Teman-temannya pun memperhatikan dari bawah. Percobaan pertama dia gagal. Namun dia mencobanya lagi. Kali ini dia berhasil. Namun, tanpa disangka bangunan belnya malah hancur. Akhirnya Cat pun ketahuan dan teman-temannya pun kabur. Kemudian kota New York yang sudah bersiap menyambut kedatangan Natal. Di sana Clint bersama anak-anaknya sedang menyaksikan drama musikal tentang Avengers. Namun bagi Clint itu terasa membosankan. Dia pun memutuskan untuk keluar sebentar. Tak lama anak-anaknya pun datang dan mereka pun pergi. Lalu kita akan lihat Cat yang baru saja pulang. Ibunya pun menyambutnya dan langsung membahas serta menasehati Cat atas kejadian hancurnya bangunan lonceng itu. Cat pun meminta maaf, namun ibunya mau memaafkan asal dia bisa ikut ke acara ibunya. Lalu seorang pria bernama Jack datang dan menjemput ibunya. Kemudian kita akan lihat Clint bersama anak-anaknya sedang makan. Mereka pun mengobrol seperti keluarga pada umumnya tentang waktu Natal yang sudah dekat dan apa saja yang akan mereka lakukan. Cat pun mendatangi acara ibunya. Tiba-tiba seorang pria datang bernama Arman. Dia pun mengobrol dan memberitahu Cat bahwa ibunya dengan Jack akan menikah. Namun nampaknya Cat belum mengetahuinya. Si pria itu pun pergi. Cat pun segera menghampiri ibunya dan langsung menanyakan hal itu. Ibunya pun mengiyakannya dan meminta maaf karena dia tak memberitahunya. Cat pun sedikit kecewa kepada ibunya. Dia pun pergi keluar. Di sana dia bertemu dengan seekor anjing, namun anjing itu malah pergi. Dia pun kembali ke dalam, namun tak sengaja dia memergoki ibunya yang sedang mengobrol bersama Arman. Cat pun bertanya kepada ibunya, namun ibunya bilang tidak ada apa-apa. Cat pun yang penasaran mengikuti kemana Arman pergi. Dia pun menyamar menjadi seorang pelayan agar bisa mengikutinya. Ternyata di bawah gedung itu ada sebuah ruangan. Ada banyak orang di sana termasuk Arman dan Jack. Cat pun mencari tahu tempat apa itu. Namun sayang sekali Cat ketahuan dan dia pun segera bersembunyi. Ternyata tempat itu adalah sebuah pasar gelap yang menjual barang-barang langka. Salah satunya adalah pedang dari Ronin. Mereka pun melelangnya. Arman dan Jack saling berebut, namun Arman berhasil membuat penawaran yang tinggi. Cat pun kembali melihat pelelangan itu. Ketika mereka akan melelang kostum dari Ronin, tiba-tiba mereka semua pun terkapar. Ternyata itu adalah ulah dari perampok. Namun perampok itu hanya mencari sebuah arloji di pelelangan itu. Cat pun melihat kostum Ronin di dekatnya. Dia pun memakainya dan melawan mereka.
Ketika perampok di atas yang sedang menaikkan barang, justru dialah yang menemukan arloji itu. Namun anjing tadi datang dan menggigitnya. Tak lama Cat pun datang dan menghajarnya. Namun si anjing malah lari. Dia pun lalu mengejarnya. Si anjing pun lari menuju jalan raya. Ketika anjing itu akan tertabrak, untung saja Cat bisa menyelamatkannya. Ketika para perampok itu masih mengejarnya, datanglah polisi sehingga mereka pun pergi. Kemudian Clint bersama anak-anaknya yang baru sampai di rumah melihat berita di TV tentang kejadian tadi. Dan seketika Clint pun mengingat kembali kejadian masa lalunya. Cat pun sudah sampai di rumahnya. Namun, dia masih penasaran dengan Arman. Dia pun melacaknya dan pergi ke sana. Kini dia pun sampai di rumahnya dan masuk melalui jendela. Namun, di sana dia menemukan seseorang yang nampaknya sudah mati tergeletak. Dia pun melihatnya dan ternyata itu adalah Arman yang sudah tewas. Lalu datang pembantunya, Cat pun segera pergi. Di tengah perjalanan, Cat dihadang oleh banyak orang. Ternyata itu adalah para perampok yang tadi dan ingin balas dendam kepada Cat. Ketika Cat terpojok di dalam mobil, tiba-tiba seorang datang dan menghajar mereka semua. Dia pun membawa Cat dan akan menghajarnya. Ternyata itu adalah Clint. Namun ketika dibuka ternyata wanita dan dia pun tidak jadi menghajar Cat. Dia pun bertanya siapa kau dan dari mana kostum itu. Cat pun membawa Clint ke rumahnya. Clint pun menyuruh Cat untuk melepas kostumnya dan dia akan pergi. Cat pun menurut. Lalu Clint menjelaskan bahwa yang menyerang mereka adalah sebuah mafia track suite dan sangat bahaya bagi Cat. Dia pun memastikan pada Cat bahwa mereka tidak melihat secara langsung wajahnya dan tidak mengikutinya. Cat pun merasa yakin dia tidak. Namun tak lama ternyata mereka sudah tahu rumah Cat juga namanya. Mereka pun akan segera pergi dari sana, namun baju itu berada di tengah-tengah kobaran api. Alhasil Clint pun harus kabur terlebih dulu dan kembali nanti untuk membawanya. Mereka pun pergi sejauh mungkin, namun mereka memberi persediaan terlebih dahulu, terutama obat-obatan untuk luka. Cat pun pergi ke apartemen bibinya yang kosong. Di sana, Clint pun menyuruh Cat diam dan hanya obati lukanya saja, sementara dirinya akan kembali untuk mengambil kostum itu. Di sana sudah banyak anggota polisi dan juga petugas pemadam. Clint pun menyamar menjadi seorang petugas pemadam untuk bisa masuk ke dalam. Dia pun memeriksa dan mencarinya. Namun semua barang sudah diamankan dan juga banyak orang di sana. Dia pun memutuskan untuk pergi saja. Namun ketika akan pergi, dia melihat sebuah tulisan dari jendela mobil. Dia pun kembali ke apartemen itu. Di sana, Clint pun mencari tahu tentang tulisan tadi. Dan ternyata baju itu dipakai oleh seorang pria di sana. Keesokan harinya, di berita sudah ditayangkan tentang kematian Arman. Namun mereka mengira yang melakukan itu adalah Ronin. Cat pun tak menyangka dirinya malah dituduh sebagai pembunuh Arman. Mereka pun pergi, Cat ke kantor dan Clint akan menuju ke tempat cosplay itu. Cat pun menemui ibunya. Ternyata sudah ada Jack di sana. Ibunya pun bertanya ada apa karena apartemen Cat terbakar dan Cat pun datang sudah dalam keadaan luka. Namun Cat pun mengatakan ini baik-baik saja. Lalu kita lihat Clint pun sudah sampai dan dia pun melihat lelaki itu. Namun ketika dia akan menghampirinya, dia ditahan oleh seseorang. Clint pun menjelaskan maksudnya, namun tetap tidak bisa. Dia membolehkan tetapi setelah acaranya selesai,
yaitu pada tengah malam. Tentu Clint pun tidak bisa menunggu selama itu. Jalan keluar satu-satunya adalah dia mengikuti acara itu dan berpura-pura bertarung bersamanya agar bisa berbicara langsung. Mau tak mau dia pun melakukannya. Dia pun bertemu dan meminta si pria itu memberikannya. Namun tentu saja dia tidak mau. Dia pun meminta agar mereka berpura-pura bertarung, namun izinkan dia membunuhnya. Baru setelah itu dia akan memberikan kostum itu. Clint pun tak punya banyak pilihan. Mereka pun melakukan pertarungan bohongan itu. Disaksikan oleh semuanya yang ada di sana. Mereka berdua pun melakukannya sesuai rencana. Sesudahnya, si pria itu pun menepati janjinya dan memberikan kostum itu kepada Clint. Pria itu bernama Grills. Clint pun sudah dapat kostumnya dan dia pun segera pergi. Lalu Clint pun menyimpan kostum itu di lokernya. Kemudian kita akan lihat Kate, ibunya, bersama Jack sedang melakukan makan malam bersama. Namun, Kate menyinggung tentang pedang yang Jack bawa pada malam kejadian itu dan curiga bahwa Jack merupakan ahli pedang dan yang membunuh Arman. Kate pun mengajak Jack untuk berduel. Mereka pun melakukannya, namun nampak Jack hanya mengalah kepada Kate. Namun, ketika Kate akan menusuknya, ternyata Jack mampu menangkis dan mementalkan pedang Kate. Kate pun semakin curiga kepadanya, namun ibunya malah memarahi Kate atas perilakunya. Namun Kate menjelaskan bahwa semua bukti pembunuhan Arman adalah Jack, karena Arman mengancam ibunya lalu berebut di pasar gelap dan Jack mengambil pedang itu. Namun tetap ibunya masih belum bisa mempercayai itu semua. Namun ketika Jack menghampirinya, dia menawarkan sebuah permen yang sama seperti yang ada di rumah Arman waktu kejadian itu. Kate pun semakin yakin dan segera pergi dari sana. Ketika Clint kembali ke apartemen itu, sayang sekali para mafia Track Suite sudah datang ke sana, lalu mengajar Clint dan membawanya. Lalu Kate pun mencoba menghubungi Clint, namun tak ada jawaban. Ketika dia mencobanya dan tersambung, ternyata yang mengangkat bukan Clint. Kate pun khawatir dan segera melacak keberadaannya. Clint pun dibawa ke markas mereka. Mereka pun menanyakan keberadaan dari Kate Bishop dan menyangka bahwa dia adalah laki-laki. Namun Clint menjawab tidak tahu dan tidak kenal dengan dia. Akan tetapi dan akhirnya mereka berdua pun diikat bersamaan. Kemudian si anak buahnya menemui bos mereka. Ternyata bos mereka adalah... Kita ketemu di episode selanjutnya.